mencoba berusaha melakukan aborsi. Astagfirullahaladzim. Emang Asma kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Neng Asma hamil AA, keguguran. Bisa jahat. Asma, ini Umi nak. Bangun nak. Ya Allah Asma, apa yang terjadi? Kenapa kamu jadi seperti ini? Ya Allah Asma. Umi, yang sabar ya. Apa yang terjadi pada anak saya, suster? Apa dia kecelakaan? Bukan kecelakaan, Ibu. Putri Ibu datang ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Diantar oleh 2 temannya. Dan Tolong suster, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin tahu apa yang terjadi, suster. teman Putri Ibu bilang, Putri Ibu mencoba berusaha melakukan aborsi. Astagfirullahaladzim. Aborsi. Ya Allah. Ya Allah, apa sih? Umi, astagfirullahaladzim. Umi, Ibu, astagfirullahaladzim. Umi. Terima kasih karena kalian udah lembur untuk hari ini sesuai target. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Semua ini berkat kamu, Raihan. Jangan kayak gitu dong ngomongnya. Nah, enak ini kan kerja tim, kita semua ngerjain jadi berkat kita semua. Ya kan? Ya. Ya udah kalau gitu kalian boleh pulang, istirahat yang cukup karena besok masih banyak kerjaan lagi. Mantap. Ya. Balik yuk. Terima kasih, Bu. Hati-hati semua. Udah kalau gitu aku pamit ya. Ya udah kamu hati ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yana, Zahra, aku udah duga pasti malam ini kamu bakal kesini. Pasti kamu penasaran kan sama kabar Raihan? Iya. Jadi gimana? Dibetahkan kerja di sini? Makasih ya, kamu udah bantuin aku. Sama-sama. Raihan, kenapa kamu balik lagi? Ada yang ketinggalan. Untung ada yang ketinggalan. Kalau enggak, aku nggak bakalan tahu masalah ini. Apa? Rehan, aku ngelakuin ini semua buat kamu. Buat bantuin kamu. Aku nggak tega ngeliat kamu jadi tukang parkir. Kamu dengar nggak sih kemarin aku ngomong apa? Dengar kan? Aku nggak mau ngerepotin kamu. Jadi jangan ikut campur. Selama ini, Abah nilai aku anak yang nggak bisa mandiri. Jadi aku cuma pengen buktiin kalau Abah itu salah. Aku bisa mandiri tanpa bantuan siapapun termasuk kamu. Yang kamu lakuin ini ke aku, Zara, ngebuat aku ngerasa kalau Abah itu bener. Ya, aku emang nggak bisa mandiri. Ya, aku emang pecundang. Makasih ya. Bukan itu maksud aku, Rehan. Tolong, dengerin aku dulu. Nggak perlu. Rehan! Zahra, udah Zahra, udah. Aborsi? Bikin malu. Ini semua salah Umi, tahu? Maafin Umi, Abah.
Maafin Umi, ini semua kelalaian Umi, Abah. Mohon maaf. Semua salah Umi. Kenapa bisa begini? Kenapa? Kenapa kecolongan kayak begini? Ya? Kenapa? Kemana ilmu agama yang selama ini Umi kasih tahu sama orang-orang? Kenapa bisa anaknya kayak begini? Hah? Pantes tadi si Mbok bilang asma sakit nggak taunya. Ampun, Abah. Ampun, Abah. Umi, ini lihat. Ini kalau sampai asma meninggal, semua salah Umi. Abah, udah. Abah tenang, Abah jangan berantem di sini. Bah, lebih baik itu kita sekarang doain supaya Asma cepat sembuh. Lah, udah diem kamu. Biarin aja dia yang berdoa. Karena ini semua gara-gara dia. Jangan lupa doain. Semua salah Umi, doain. Asma. Ya Allah, ya Rabbi, bukakanlah pintu maaf untuk Asma atas segala dosa yang telah dia perbuat. Sembuhkanlah dia, ya Allah. Hamba sadar bahwa hamba telah lalai mengurusi keluarga hamba. Hamba takut, ya Allah, Engkau akan menghukumku karena hamba tidak dapat mendidik anak hamba yang telah terperosok dalam dosa dan maksiat. Ampuni hamba, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah, ya Rabbi. Ampuni hamba, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Asma, kamu udah sadar, nak? Alhamdulillah, kamu udah sembuh. Maafin Asma, Umi. Maafin Asma, gak bisa jagain kepercayaan Umi. Gak bisa jagain kehormatan Umi. Maafin Asma. Asma salah. Maafin Asma. Umi juga minta maaf, sayang. Umi lalai menjaga kamu. Semua musibah yang telah terjadi adalah pengalaman yang mahal. Dan semoga ini tidak akan terjadi lagi dalam keluarga kita. Umi, maafin Asma, Umi. Asma gak bisa jagain kehormatan Umi. Maafin Asma. Asma salah, Umi. Asma udah berdosa. Asma Assalamualaikum.
Asma tuh masih lemas. Jadi sebaiknya istirahat di kamar dulu ya. Ayo tuh teh, anterin. Walaupun Asma sering jahat sama aku, tapi aku kasihan lihat dia kayak gini. Asma itu cuma korban. Dia nakal karena dia punya banyak masalah di rumah. Dan sampai akhirnya dia terjebak pergaulan yang salah. Asma, makan ya. Aku buatin makanannya buat kamu. Teh Asma dari tadi nggak mau ngomong. Ngomong terus. Teh Asma makan ya. Hana, udah kamu jangan sedih gitu. Nanti Teh Asma kalau udah sembuh, pasti kalian bisa main lagi, ya? Asma makan ya. Mau ya? Mbok? Kenapa, Mbok? Pulang ya, sekarang. Enggak, Mbok. Aku nggak mau pulang. Aku udah diusir sama Abah. Harus pulang sekarang. Harus kasihan sama Umi. Sama Neng Asma. Lagi kena musibah. Musibah apa, Mbok? Neng Asma sekarang kayak orang stres. Kerjaannya bengong. Nggak mau makan. Diem. Umi jadi putus asa ngadepin Neng Asma. Emang Asma kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Neng Asma hamil, keguguran. Waalaikumsalam. Rehan, akhirnya kamu pulang juga, sayang. Iya, Umi. Asma. Kasih tahu siapa yang ngelakuin ini sama kamu. Sayang, kamu jangan takut. Ya. Jangan kamu tutupin siapa laki-laki. Kasih tahu Bisa jahat. Gue benci sama kamu. Tahu gue di mana gue harus temuin Cito. Di sana, di sana. Bentar. Kayak gue ada yang ketinggalan deh. Lo duluan deh, bro. Lo yang namanya Vito. Siapa lo? Lo mau cari gara-gara sama gue? Gue Rehan, kakak Asma. Lo udah hancurin kehormatan adik gue. Sekarang gue hancurin hidup lo. Ini pelajaran buat lo. Karena lo udah ngancurin Asma, udah bikin dia hampir meninggal. Adek lo aja yang murahan.
Siapa dia? Udah, hajar aja. Cari mati lo ya. Hei, jangan kabur lo! Jangan kabur lo! Nek. Nek. Ya Allah. Apa yang kena, Nek? Apa yang sakit? Enggak apa-apa, Nak. Cuman kaget. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gua emang benci sama lo. Cuman gua nggak ngarepin kejadian ini. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa lo. Asma, udah maghrib. Sholat yuk. Asma. Asma. Ya Allah. Asma. Asma. Asma bangun. Nak, bangun. Tolong. Tolong. Ya Allah. Sebelum Kak Asma. Asma kenapa Asma? Saya Abah. Bang Badrun. Ya Allah. Abah. Ya Allah. Ya Allah. Abah. Asma kenapa Abah? Bangun. Ya Allah. Ya, ada apa nih sih? Astagfirullahaladzim. Messi gimana ini? Astagfirullah. Ya ayah naon, ayah naon. Asma coba bunuh diri, Pak. Aduh, Asma, aduh. Ada-ada aja si Asma kerjaannya. Pakai mau bunuh diri segala. Asma. Asma kenapa? Asma kenapa, Umi? Dia coba bunuh diri. Badrun. Siapin mobil ayo. Ayo Mas cepetan. Iya. Umi nyelamatin Asma. Kenapa nggak Umi biarin aja Asma meninggal
Asma malu. Asma, Umi minta kamu sabar ya. Allah tidak akan memaafkan orang yang mau bunuh diri. Asma, kamu tuh selalu bikin masalah. Masalah terus. Kamu awas kalau bikin masalah lagi, aku buang kamu, tahu? Abah, jangan marah-marah. Kasihan Asma, dia kan masih terguncang. Alah, kamu selalu ceramah. Ini semua kan kamu tahu. Abah, sampai kapanpun anak itu tetap anak kita. Anak kandung kita, Abah. Mana mungkin bisa kita buang? Abah gak pernah sadar ya. Asma kayak gini gara-gara Abah. Abah suka mainin perempuan. Sekarang anaknya Abah dimainin sama cowok bejat kayak Abah. Kamu nyalain Abah emang kejadian kayak gitu. Asma, aduh, Abah berhenti ya Allah. Kayak gitu, Bang. Asma gak tahan lihat Abah dan Umi lihat aku berantem terus. Semua ini gara-gara perempuan gak tahu diri. Semenjak ada lo ke rumah gue kayak neraka, tau gak? Maafin Umi, Asma. Maafin Umi. Assalamualaikum. Duduk sini, sayang. Asma, lupakan masa lalu kamu. Masa depan kamu tuh masih panjang. Bertobat ya, Nak. Allah akan mengampuni kamu. Asal kamu betul-betul bertobat. Alhamdulillah ya, Teh Asma udah sembuh. Kalau gitu, Mbok bikin makanan kesukaan Neng Asma aja ya. Biar Neng Asma makannya tambah banyak. Cepat Mbok bikinin. Asma, kalau kamu butuh apa-apa ngomong sama aku ya. Ya Allah, Asma benar. Semua masalah di rumah ini bersumber dari aku. Gara-gara aku, Abah terus bertengkar sama Mas Rehan. Dan gara-gara aku, Asma sampai stres. Satu-satunya cara agar rumah ini kembali tenang adalah aku harus bercerai sama Abah. Dan aku harus keluar dari rumah ini. Aku harus coba cara itu. Abipa, tuh. Abipa kenapa? Sakit, Abah. Aduh, aku lagi sakit. Tadi Abah pergi oke-oke aja. Aku harus bisa ngeyakinin Abah kalau aku sakit parah. Dan aku gak bisa ngelainin Abah. Dengan gitu, Abah pasti bakal ceraikan aku. Nggak apa-apa kayaknya. Perut Abah, aduh. Perut aku sakit banget, Abah. Kaki aku juga, aduh, lemes. Bahaya tuh. Wah, kalau gitu kamu nggak bisa ngelayanin Abah dong. Maaf, Abah. Bagus. Sepertinya Abah mulai percaya sama aku. Sebentar, Pak. Dong, saya Ya. Sebentar, saya periksa dulu, Pak. periksa dong. Aduh, gawat. Ternyata Abah bawa dokter. Kalau sampai Abah tahu aku pura-pura sakit.
Sakit apa, Dok? Tidak ada masalah, Pak. Semua sehat-sehat saja setelah saya periksa. Mungkin hanya kecapean. Pak, saya kasih vitamin saja ya. Ibu, nanti obatnya diminum ya. Dan jangan lupa banyak istirahat. Baik, kalau gitu saya permisi ya. Saya tunggu di luar, Pak. Baik ya. Tentu ada dokter. Kamu coba aja mau bohongin Abah ya? Ya, mau bohongin Abah ya? Ya, bangun dong, bangun. Ya, ampun Abah. Ampun Abah. Abah. Berani ngelawan Abah ya? Abah nggak akan bebaskan kamu. Abah, ampun Abah. Ya. Rehan ya. Abah, ada apa lagi nih? Allah. Umi jangan ikut campur apa? Umi gebukin sekalian sama Abah. Dulu. Abah, Gebukin sekalian. Abah. Percuma aku belain Afifah dan Umi sekarang. Abah nggak mungkin berhenti nyiksa mereka. Cuma satu yang bisa mengakhiri semua ini. Kalian Umi dipukul sama Abah. Abah jangan. Abah. Abah jangan. Abah lepasin, Bang. Maafin aku, Afifah. Umi, aku terpaksa membiarkan kalian disiksa di depan mataku. Tapi aku janji, ini terakhir kalinya Abah menyiksa kalian. Asma, makannya banyak. Umi. Cepat pulih ya. Ada yang mau ketemu sama Abah. Siapa, Mbok? Selamat pagi. Pagi. Kedatangan kami karena adanya laporan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Abah Asep terhadap kedua istrinya. Karena itu Abah Asep kami tahan. Siapa yang ngaduin Abah? Kamu. Rehan. Berani laporin Abah sendiri ke polisnya? Rehan sengaja ngelaporin Abah supaya Abah berhenti nyiksa Umi sama Afifah. Kurang ajar kamu. Ayo, jalan. Rehan. Kamu tega bener ya kamu ngelaporin Abah. Abah. Umi. Umi, Rehan mohon. Biarin Abah dibawa sama polisi. Biar Abah belajar, Umi. Menurut Rehan ini satu-satunya jalan supaya Abah menyadari kesalahannya. Rehan, Umi nggak pernah ngajarin kamu jadi anak durhaka. Umi, udah biarin aja Abah ditangkap polisi. Lagian juga nggak mungkin polisi bebasin Abah dengan cara kayak gini. Umi, nanti kita ke kantor polisi ya, kita jengukin Abah. Nggak, kita berangkat sekarang. Ayo. Umi. Jangan sekarang. Kenapa? Nggak ada yang bisa melarang Umi untuk nengokin suami Umi. Ayo Afifah. Kenapa? Kamu nggak mau pergi? Abah itu kan masih suami kamu. Ayo. Jadi, Umi, Afifah, Rehan, itu udah sengaja ngejebak Abah ya? Enggak, Bah. Kami benar-benar nggak tahu kalau Rehan tuh ngelaporin Abah. Bohong. Bapak gak usah marah-marah. Kalau Bapak melakukan kekerasan, akan memberatkan Bapak.
saya pengen keluar sekarang juga, Pak. Saya pengen bebas. Nggak bisa secepat itu, Pak. Karena Raihan sudah memberikan bukti-bukti yang cukup kuat. Memberatkan Bapak. Umi, pokoknya Umi harus kasih kesaksian bahwa Abah tidak pernah melakukan kekerasan. Terus bawa video yang ada di handphone itu rekayasa, ya. Kenapa dia? Kenapa? Umi Marwah harus bersaksi. Apa juga Afifah? Enggak, aku nggak akan memberikan kesaksian apapun. Mi, sekarang gini, Umi harus bisa bujuk Afifah supaya dia ikut memberikan kesaksian yang ngeringanin Abah, ya. Kalau sampai enggak, Afifah tunggu. Umi mau bicara. Umi mohon, tolong beri kesaksian untuk Abah. Demi kebebasan Abah. Umi, maafin aku Umi. Tapi aku nggak bisa berbohong untuk kebaikannya Abah. Abah tuh selama ini udah banyak nyiksa kita. Dengan Abah masuk penjara, semoga Abah bisa sadar dengan semua kelakuannya Abah. Sama semua yang udah Abah lakuin sama keluarga kita, Umi. Umi mohon, Afifah. Umi mohon. Umi nggak tega lihat Abah di penjara. Umi, kehidupan di penjara nggak semenyiksa seperti Abah nyiksa kita, nyiksa keluarga kita. Jadi aku mohon sama Umi biarin aja Abah ngelakuin proses hukum yang harusnya dilakuin sama Abah. Supaya Abah bisa berubah, Abah bisa sadar. Aa, Umi mohon, cabut tuntutan kamu. Kasihan kan Abah di penjara. Umi ngerasain nggak? Ada yang beda di rumah ini. Damai, tenang, nggak ada yang marah-marah. Itu semua karena Abah di penjara, Mi. Kalau kita sekarang ngeluarin Abah dari penjara sama aja, Mi. Kita bebasin monster buat merusak suasana ini. Ya kan? Iya, Umi, Asma setuju. Biarin aja Abah di penjara. Biar Abah tuh tahu rasa, biar sadar. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Mohon maaf mengganggu, Umi. Abah sakit. Abah demamnya tinggi di sel. Innalillahi. Ya Pak, saya akan secepatnya ke sana. Afifah, Abah sakit di penjara. Kamu ikut Umi ya. Kamu nggak mau kan jadi istri yang durhaka? Suaminya sakit di penjara, terus kamu nggak peduli. Ayo ikut Umi. Aduh Umi, Abah sakit Umi. Abah meriang, pusing, demam panas, sakit gigi, sakit perut, berdebar-debar hati Abah Umi. Abah nggak tahu Umi,
bebaskan Abah tuh, Umi. Ya. Abah yang sabar ya menjalani semua ini. Umi, bagaimana tuh, Umi? Abah satu hari aja di sini udah kayak begini kondisinya. Apalagi seminggu, sebulan, tahun bisa mati atau Abah nanti, Umi. Tolongannya, Umi, Pak pengacara tolong, Pak. Ya. Kalau ada kesaksian dari istri-istri Abah bahwa Abah adalah orang yang baik, silakan Umi dan Apipah untuk berikan saksi yang baik agar Abah bisa keluar dari penjara. Ya. Ayolah Afifah, Umi mohon. Kalau Abah bebas, Abah pasti bakal nyiksa aku lagi. Tapi ini satu-satunya kesempatan aku untuk terbebas dari Abah selamanya. Baiklah. Aku akan menjadi saksi buat Abah. Tapi dengan satu syarat. Abah harus ceraikan aku setelah ini. Gila. Apipah sekarang mulai pintar. Pasti si Rehan yang ngajarin. Gimana Abah? Mau kan? Abah bersedia. Ya Allah, kenapa untuk menjalani hidup tenang saja harus memakai perjanjian seperti ini? Tunjukkan jalanmu ya Allah. Semoga ini membawa berkah kebaikan buat semuanya. Ini surat perjanjian di mana di dalamnya tertulis bahwa Abah akan menceraikan Apipah setelah keluar dari penjara. Silakan Abah ditandatangani. Alhamdulillah. Sebentar lagi aku bakal terbebas dari Abah. Kasih Pak. Abah sekarang sudah bebas. Iya, Abah tahu. Sekarang Abah sudah bebas. Ya tidak ada lagi yang bisa memenjarakan Abah. Apalagi cuma si Rehan, anak durhaka. Rehan, sekarang kamu siap-siap menyambut kedatangan Abah. Abah akan balas perbuatan kamu. Abah? Rehan, Abah kenapa bisa udah bebas? Abah udah bebas. Kamu memang anak kurang ajar. Berani kamu ngaduin Abah kamu ya? Polisi. Sampai Abah di penjara. Tahu diri, sekarang masih tinggal di rumah Abah. Pakai ini. Abah pikir Rehan takut? Hah? Ayo, Bah. Lawan Rehan. Jangan berani cuma sama perempuan yang lemah. Kamu selalu nantangin Abah. Gap. Saya. Abah jangan cuma berani sama perempuan yang lemah, Bah. Hah? Sudah. Ayo. Rehan. Ayo, Abah mau apa sekarang sama Rehan? Hah? Kamu pergi dari rumah ini. Tolong, Abah Rehan sudah. Berkelahi terus sih, ya Allah. Iya, Bah. Rehan emang bawa pergi, tenang aja. Abah di penjara kemarin rumah ini tenang. Dan sekarang rumah ini jadi kayak neraka. Sekarang aku minta Abah turutin janji Abah untuk ceraikan aku. Ceraikan aku. Ini. Surat perjanjian ini.
Nggak akan. Kamu nggak akan, abang nggak akan cerai kamu. Cukup, Bang. Abah nggak boleh nyiksa Afifah lagi. Ayo kita pergi. Aku berhak untuk hidup bahagia. Ikut sama aku ya. Apa? Hah? Kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh pergi. Lepasin, Abah. Rehan mau bawa Afifah ke tempat yang jauh. Afifah berhak untuk hidup bahagia. Enggak! Dia bahagia dengan Abah. Lepas! Enggak! Afifah menderita hidup sama Abah. Lepasin! Umi awas! Ini gara-gara Umi. Lihat. Lihat mereka lari. Rehan boy, bawa bini Abah. Ini gara-gara Umi. Umi tanggung jawab. Jangan, Abah. Jangan Abah. Abah nggak percaya sama Umi. Umi udah kompakan kan? Kompakan sama Rehan sama Afifah kan? Iya kan? Jelasin. Gini ya. Ikut. Abah udah ingkarin janjinya. Abah bilang Abah mau ceraiin aku. Kamu yang sabar ya. Allah pasti akan nunjukin jalan untuk kita berdua. Mas Rehan, yang kita lakuin ini bener gak sih? Aku takut Allah murka sama aku karena aku ninggalin suami aku. Insya Allah, Afifah. Yang aku tahu, di Islam istri boleh menggugat cerai suaminya kalau suami berbuat kasar sama istrinya. Sama seperti yang Abah lakukan ke kamu. Ke Umi. Neng, ini kan kamar tinggal satu lagi. Sebulannya 400.000. Kapan rencana mau ditempatinya? Kapan mau ditempatinya, Neng? Hari ini, Bu, hari ini. Ya udah, kalau mau hari ini, bayar sini. Mana uangnya? Saya lagi nunggu teman saya, Bu. Teman? Temannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki? Nggak salah, Neng. Ini kan kosan Putri. Nggak boleh campur sama laki-laki. Bukan muhrimnya. Gimana sih, Neng? Jadi nggak nih ditempatinnya? Nggak punya uang aja mau kos di sini. Buang-buang waktu saya aja. Mas Rehan kemana sih? Kok beli makanan lama banget? Untuk sementara waktu kita tidur di sini dulu aja ya. Sampai kita dapat tempat tinggal. Afifah, kamu yakin mau tidur di sini? Emang aman? Kita serahin aja semuanya sama Allah. Allah yang akan ngelindungin dan nolong kita. Ya. Ya udah. Itu di situ kosong tuh. Ya. Afifah, kamu tidur duluan aja. Aku belum ngantuk. Biar aku sekalian jagain kamu ya. Terima kasih Mas Rehan. Aku tahu kamu pasti capek. Tapi kamu lebih memilih ngejagain aku karena khawatir sama keselamatan aku.
Kasihan Afifah, hidupnya terus menderita. Kapan dia bisa merasakan kebahagiaan sedikit saja? Nggak pulang kan? Nggak pulang kan Afifah semalam nggak pulang kan? Semua gara-gara Umi. Umi nggak becus jaga anak. Coba nggak kebanyakan ceramah, Rehan nggak akan kayak gini jadinya. Abah, Umi minta maaf. Dari semalam Umi udah coba menghubungi Rehan, tapi HP-nya nggak aktif. Tapi HP-nya nggak aktif. Ya jelas nggak aktif dong, dimatiin. Orang dia sengaja mau senang-senang, kok handphonenya diaktifin? Ya nggak mungkin. Bah, udah deh mendingan Abah laporin aja ke polisi. Bilang kalau istri Abah nggak pulang terus dibawa kabur sama laki-laki lain. Biar dia tahu rasa tuh. Asma, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu justru bikin suasana tambah kacau balau. Kacau balau. Nggak akan. Abah nggak akan lapor polisi. Abah akan suruh orang-orang kepercayaan Abah cari dia. Biar dia tahu rasa sekalian. Abah, jangan libatkan orang luar, Abah. Nanti malah semua orang jadi tahu. Udah, kita aja yang cari ya, Bah ya. Enggak. Abah udah nggak percaya sama orang seisi rumah ini. Nggak percaya. Abah yakin ini. Umi udah kompakan mesrahan. Kompakan. Sekarang juga Umi tahu di mana dia kumpet, ya kan? Enggak, Bah. Demi Allah, Umi nggak tahu. Demi Allah, Umi nggak tahu. Lu dudukan doa. Umi, Abah. Umi, ya udah Umi kalau gitu Asma sama Hana pamit dulu ya pergi sekolah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tempel di semua tiang listrik dan tempat-tempat strategis. Sok tuh. Siap laksanakan. Ya. Kamu kenapa diam? Nih. Iya buat Badrun, Bah. Badrun juga cari. Mana kayak milu atau kan itu? Ayeuna Badrun tadi. Sekarang. Iya, Bah. Tapi pakai daun pisang, pakai daun pisang. Cari daun pisang. Iya, Bah, iya. Bener, kamu bisa masak? Iya Bu, insya Allah saya bisa. Soalnya dulu orang tua saya punya usaha warung kecil-kecilan nih Bu. Baguslah kalau begitu. Mulai kapan kamu mau kerja? Hari ini boleh Bu? Boleh? Iya, boleh. Alhamdulillah aku punya kerjaan sekarang. Alhamdulillah. Seenggaknya kita punya harapan. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Yaudah kalau gitu, kamu aku tinggal dulu. Kamu kerja yang tenang ya di sini. Banyakin istighfar. Jangan kemana-mana. Nanti pulang bareng sama aku. Aku kesini lagi sore. Oke. Aku cari kerja dulu. Berarti ya? Doain aku. Ya. Assalamualaikum. Mari, Bu. Nah, sekarang kamu boleh layanin tamu. Mau makan apa, mau minum apa. Tapi dengan satu syarat, kamu harus senyum. Kerja kamu sampai hari ini saja ya. Ini honornya. Ya. Terima kasih ya. Ya Allah, aku harus nyari kerja kemana? Bantu hamba ya Allah. Biar saya bantu ya. Udah, nggak usah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Bu.
Makasih banget ya, Dek ya. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu sekalian Ibu minta tolong ya. Ambilin barang-barang Ibu yang di sana tuh masih banyak ya. Iya, Bu. Masukin ke mobil ya, Nak. Siap. Ya, tolong susunin ya. Udah kan, Bu? Ya udah. Bentar ya, Dek. Ini deh uangnya. Makasih ya. Kenapa? Kurang? Enggak, Bu. Makasih. Oh, ya udah, makasih ya. Alhamdulillah, hari ini aku bisa beli makanan buat aku sama Afifah. Ini nyimpen duitnya harus benar. Jangan sampai hilang lagi. Mas, ini kopinya ya. Pesen. Pok. Ya. Pesen mie gorengnya 2 ya. Oke. Ntar ya. Iya. Makan di sini ya, Pok. Bro, ini cewek yang sedang dicari-cari yang ada di selembaran kertas ini. Iya bener. Yuk kita telepon Abah Asep yuk. Ini nomornya ada nih selembaran kertas ini nih. Iya. Ntar hadiahnya kita bagi 2. Ya. Ayo. Bang, ini mie-nya. Tuh. Kok nggak ada orangnya? Semua orang ini telepon ya. Ngeliat juga. Halo, siapa nih? Abah. Halo, Bah. Saya menemukan perempuan yang ada di selebaran yang Abah bagi-bagikan. Ternyata dia kerja di warung makan, Bah. Afifah ketemu. Ya. Kalau begitu kamu bawa dia ya ke alamatnya, ntar Abah SMS di alamatnya ya. Iya, tapi bener kan, Bah? Dapat hadiahnya 10 juta sesuai yang di kertas yang diedarkan, Bah? Atur, pasti Abah mah ya. Baik, Bah. Oke, siap, Bah. Siap. Asik, kita bakalan dapetin 10 juta. Tapi gimana caranya, Bro? Untuk ngebawa dia. Kalau kita paksa, kita bakal dipukulin sama warga. Dan kita dituduh menculik dia. Iya juga ya. Tapi gini aja deh. Tunggu dia sampai keluar. Begitu dia keluar, kita langsung tangkep. Gimana? Bagus juga itu lu, Bro. Ya, ini bagi 2 ya. Oke, siap. Sekarang 5 juta. Yaudah. Siap. Tenang semuanya. Perempuan ini sedang dicari-cari dan ada hadiahnya. Nih, lu lihat deh. Tuh. Bener kan? Cewek ini yang berhak saya. Dia kerja sama saya. Saya mengembalikan dia. Mana Rehan? Hah? Mana Afifah? Nggak ada tuh. Nggak pulang-pulang. Jangan marah-marah terus, Abah. Mana bagaimana? Nggak dibalikin bini Abah. Cakep terus. Kita semua kan udah cari kemana-mana. Nanti lambat laun juga ketemu, Bah. Abah nggak percaya. Nggak percaya. Sekarang begini. Abah
pusing. Pergi deh. Pergi cari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu jangan pulang. 3-3 ya. 1, 2, 3. Pergi, ayo.